course, seperti yang kalian lihat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat berita televisi. Ayo, makin excited kan? Langsung aja yuk, kita sama-sama mulai pembelajarannya. Let's having fun by learning. Pengertian berita. Sebelum kita tahu cara membuat berita, kita harus tahu hal-hal mengenai berita dulu ya teman-teman. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, "Frit", yang dalam bahasa Inggris disebut "write", yang arti sebenarnya adalah ada atau terjadi. Ada juga yang menyebut dengan "frita", yang artinya kejadian atau yang telah terjadi. Dan menurut Kamus Besar, berita berarti laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita merupakan informasi tentang sesuatu hal yang layak dan sedang terjadi atau informasi baru, dan diberikan atau disajikan dalam bentuk siaran, cetak, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga ataupun kepada orang yang luas. Menurut Willard C. Blair, berita adalah sesuatu yang termasa atau baru yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar hingga internet. Karena itu, ia dapat menarik atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena ia dapat menarik pembaca-pembaca tersebut. Nah, kalau menurut Jafar H. Assegaf, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena luar biasa, entah karena pentingnya atau akibatnya, entah pula karena ia mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi, dan ketegangan. Produksi berita. Sekarang kita masuk ke tahap produksi berita. Merencanakan sebuah produksi pada program televisi, seorang produser profesional akan dihadapkan pada 5 hal yang memerlukan pemikiran mendalam. Antara lain, 1. Materi produksi adalah barang atau material yang akan diproduksi menjadi sebuah tayangan yang layak siar dan layak jual sekaligus. Materi produksi dapat berupa apa saja seperti kejadian, pengalaman, hasil karya, benda, binatang, dan manusia merupakan bahan yang dapat diolah menjadi produksi yang bermutu. 2. Sarana produksi adalah sarana yang menjadi penunjang terwujudnya ide menjadi konkret, yaitu hasil produksi. Ada 3 unit pokok peralatan yang diperlukan sebagai alat produksi, yaitu unit peralatan perekam gambar, unit peralatan perekam suara, dan unit peralatan pencahayaan. 3. Biaya produksi. Dalam hal ini, seorang produser harus memikirkan sejauh mana biaya produksi itu untuk memperoleh dukungan finansial dari suatu pusat produksi atau stasiun televisi. 4. Organisasi pelaksana produksi, yang dibagi menjadi direktur pemberitaan atau news director, yaitu pemimpin pusat pemberitaan yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas jalannya roda penyelenggaraan siaran pemberitaan. Tugas direktur pemberitaan adalah mengatur dan bertanggung jawab atas seluruh personel pusat pemberitaan, biaya, kebijakan siaran pemberitaan, kelancaran produksi dan siaran pemberitaan, serta pengadaan hubungan dengan instansi di luar pemberitaan. Dan selanjutnya adalah produser, yakni yang tugasnya bertanggung jawab terhadap suatu program berita. Selain itu, ia memutuskan berita apa saja yang akan disiarkan, berapa lama durasinya, dan format berita apa yang digunakan. Selanjutnya ada asisten produksi. Salah satu kru di bawah kepemimpinan seorang produser, asisten produksi bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi di lapangan selama proses produksi. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa asisten produksi adalah orang yang bertugas membantu dalam pelaksanaan proses produksi. Nah, selanjutnya ada juru kamera, yakni orang yang meliput sebuah kejadian atau peristiwa, lalu merekamnya dengan menggunakan kamera untuk dijadikan bahan pemberitaan. Selanjutnya ada editor. Ia adalah seorang yang mengedit, menyunting, atau memotong bahan-bahan pemberitaan untuk kemudian dapat dihadirkan kepada pemirsa atau audiens. Selanjutnya adalah pengarah program atau program director. Orang yang bertanggung jawab secara teknis atas kelancaran suatu acara televisi. Kedudukan pengarah program terkait langsung dengan penampilan atau show suatu program berita pada saat ditayangkan atau on air. Dan yang terakhir pada organisasi pelaksana produksi ialah penyiar berita atau biasa disebut anchor, yakni orang yang membawakan siaran berita. Tahap pelaksanaan produksi.
Tahap pelaksanaan produksi menurut Fred Wibowo dalam bukunya Teknik Produksi Program Televisi, tahapan produksi terdiri dari 3 bagian yang lazim disebut SOP, yakni Standard Operation Procedure. Praproduksi, perencanaan, dan persiapan. Tahap praproduksi meliputi 3 bagian. Yang pertama, penemuan ide. Tahap ini dimulai ketika seorang produser menemukan ide atau gagasan, membuat riset dan menuliskan naskah atau meminta penulis naskah mengembangkan gagasan menjadi naskah sesudah riset. Yang kedua, perencanaan. Tahap ini meliputi penetapan jangka waktu kerja atau time schedule, penyempurnaan naskah, pemilihan artis, lokasi, dan kru. Selain estimasi biaya dan rencana alokasi merupakan bagian dari perencanaan yang perlu dibuat secara hati-hati dan teliti. Dan yang ketiga adalah persiapan. Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perizinan, dan surat menyurat, latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang diperlukan. Semua persiapan ini paling baik sekali. Dan yang terakhir ialah persiapan. Tahap ini meliputi pemberesan semua kontrak, perizinan, dan surat menyurat, latihan para artis dan pembuatan setting, meneliti dan melengkapi peralatan yang diperlukan. Semua persiapan ini paling baik diselesaikan menurut jangka waktu kerja atau time schedule yang sudah ditetapkan. Tahap produksi. Sesudah perencanaan dan persiapan selesai, pelaksanaan produksi dimulai. Sutradara bekerja sama dengan para artis dan kru mencoba mewujudkan apa yang direncanakan dalam kertas dan tulisan atau shooting script menjadi susunan gambar yang dapat bercerita. Selain sutradara, penata cahaya dan suara juga mengatur dan bekerja sama agar gambar dan suara bisa tayang dengan baik. Pada realitanya, yang dilakukan reporter dan kameramen adalah mengambil momen kejadian secepat mungkin dan harus memiliki kerjasama yang baik agar tidak kehilangan momen yang berarti sehingga beritanya dapat berimbang. Saat liputan di lapangan biasanya melakukan 2 cara, yaitu cara doorstep interview atau menghalau narasumber di depan pintu dan langsung memberikan pertanyaan, atau yang kedua dengan melakukan wawancara formal di rumah, kantor, dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu mengabarkan kepada narasumber. Sebelum peliputan, seorang reporter harus mempersiapkan beberapa hal terlebih dahulu, seperti notebook, tape recorder, pena, dan sebagainya, serta harus sudah tahu mengenai peristiwa yang terjadi. Dan seorang kameramen harus mempersiapkan peralatannya serta mengambil visual secara cepat, tepat, dan baik dengan teknik di lapangan yang biasanya adalah establishing shot, long shoot, medium shoot, close up, dan medium close up. Setelah liputan selesai, maka reporter dan kameramen kembali ke kantor. Kemudian reporter membuat naskah berita yang telah diliput. Reporter melihat kembali catatan-catatan yang ada di dalam buku dan mengetik ulang informasi yang telah didapat sesuai dengan kaidah jurnalistik. Setiap reporter bertanggung jawab terhadap berita dan naskahnya. Seorang reporter dituntut untuk dapat menyelesaikan naskah berita secepat mungkin. Tahap pasca produksi, penyelesaian dan penayangan. Ya, tahapan terakhir dalam memproduksi berita ialah pasca produksi. Pasca produksi memiliki beberapa langkah, yaitu 1. Editing offline, yakni setelah proses meliput atau syuting dilakukan, penyusun naskah atau skriptor, membuat logging yaitu mencatat kembali semua hasil syuting berdasarkan catatan atau shooting list, dan gambar pengambilan atau visual capture. Di dalam logging timecode atau nomor kode yang berupa digit, frame, detik, menit, dan jam yang dimunculkan dalam gambar, hasil pengambilan setiap liputan dicatat. 2. Editing online, yakni berdasarkan naskah yang akan disunting atau editing, editor mengedit hasil syuting asli. Sambungan-sambungan setiap shoot dan scene dibuat tepat berdasarkan catatan timecode dalam naskah editing. Yang ketiga, mixing, pencampuran gambar dengan suara, yakni narasi yang sudah direkam dan ilustrasi musik yang juga sudah direkam dimasukkan ke dalam pita hasil dari editing online sesuai dengan petunjuk dalam naskah editing. Pada realitanya, di tahap pasca produksi ini dilakukan beberapa perubahan dalam cara pengerjaan editing. Hal ini dilakukan untuk dapat menghasilkan gambar yang siap penayangan dan ditonton oleh masyarakat. Biasanya,
Setelah naskah disetujui oleh redaktur dan pimpinan redaksi, kemudian naskah masuk ke ruang editing untuk dilakukan dubbing, yaitu memasukkan suara atau merekam suara sesuai naskah berita yang sudah disetujui. Dubbing biasanya dilakukan oleh presenter berita atau orang yang telah ditunjuk oleh pimpinan redaksi. Setelah semua pengeditan selesai dilakukan dan di-preview, maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan hasil tersebut ke ruang studio untuk penayangan. Presenter dalam membacakan berita cukup dengan melihat teleprompter atau layar kaca yang diletakkan di depan lensa kamera. Presenter berita cukup melihat teleprompter hanya membacakan lead berita atau teras berita sebagai pengantar dari setiap berita yang ditampilkan kepada masyarakat. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga semakin bertambah ilmunya dan bermanfaat buat kalian ya viewers. See you on next video.